Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku, Rita. Oke teman-teman, yang pertama adalah sastra Melayu. Sastra Melayu memiliki peninggalan yang sangat banyak. Khazanah bangsa Melayu itu tersebar di beberapa kota seperti Jakarta, Leiden, London, dan Paris, serta banyak lagi. Karena keberadaan kota tersebut yang sangat strategis, yang bisa dibilang strategis, bangsa Melayu dikatakan sebagai folklore pada abad pertama sebagai sastra lisan yang paling tinggi. Para peneliti mengidentifikasi bahwa sebutan untuk Sumatera, untuk bagian Sumatera atau Sumatera dan Jawa disebut sebagai Semenanjung Malaka atau pulau-pulau bagian barat, daerah Melayu. Baik teman-teman, yang pertama itu adalah sejarah sastra Melayu. Bangsa Melayu memiliki peninggalan yang sangat banyak. Khazanah bangsa Melayu tersebar di beberapa kota seperti Jakarta, Leiden, London, Paris, dan lainnya. Letak kota yang strategis membuat pada abad pertama bangsa Melayu disebut sebagai yang memiliki sastra lisan atau folklore yang paling tinggi. Peneliti mengidentifikasikan sebutan untuk Sumatera atau Sumatera dan Jawa yaitu dijuluki sebagai Semenanjung Malaka atau pulau-pulau barat bagi Kepulauan Melayu. Pada abad kedua berdirilah negara-negara di kota Langkasuka, ada Kedah, ada Tabralingga, dan lainnya. Sumber Cina mengatakan bahwa berdirilah pada abad ke-5 dan ke-6 berdirilah kota di daerah Kelantan dan Tabralenggu, di mana candi berdiri megah di tengah-tengah kota dengan sebagai poros, dan di mana di samping candi berdiri kerajaan yang dihinggapi oleh raja-raja yang kekuasaannya sangat karismatik, yang biasa memiliki gelar Sri Paramaswara, Bagatan, dan Gutama. Oke guys, selanjutnya itu ada perkembangan sebelum dan sesudah kolonialisme. Pada dasarnya sastra Melayu sudah berkembang sejak zaman dahulu hingga saat ini. Banyak fase yang dilewati oleh sastra Melayu yang menunjukkan bahwa sastra Melayu memiliki banyak pengaruh dan menerima pengaruh dalam hal kebudayaan, agama, serta beberapa hal yang dibawa oleh Hindu-Buddha. Pada awalnya di abad ke-7 hingga 14, sastra Melayu masih berbentuk sebagai lisan, yang dimana itu dipengaruhi oleh Hindu-Buddha yang melalui jalur perdagangan mulai mempengaruhi sastra Melayu. Pada saat itu sastra Melayu mulai beradaptasi menjadi tulisan, tetapi masih banyak dipengaruhi oleh bahasa Sangsekerta. Oke teman-teman, hikayat dan cerita rakyat adalah contoh sastra Melayu yang masih terikat dengan bahasa Sangsekerta, dan pada abad ke-14 mulai masuknya Islam yang mempengaruhi mulai dari isi maupun bentuknya, di mana sastra Melayu sudah mulai mengalami Islamisasi, yang dimana penggunaan aksara Arab yang mulai mempengaruhi dan mulai beradaptasi dengan sastra Melayu, mulai menggantikan aksara yang lama menjadi aksara yang sekarang.
Dengan adanya Islamisasi, sastra Melayu lebih dekat dengan budaya Islam dan mulai menggantikan budaya Hindu-Buddha hingga akhirnya hingga akhirnya sastra Melayu lebih dekat dengan budaya Islam yang berkembang di Nusantara hingga saat ini. Oke teman-teman, selanjutnya ada ciri-ciri sastra Melayu nih. Nah, ciri-ciri sastra Melayu itu dia disampaikan secara lisan, dari mulut ke mulut. Jadi secara nggak langsung penyampaian sastra Melayu itu dari orang lain, bercerita kepada orang lain, seperti itu. Selanjutnya itu ada yang namanya sastra Melayu disebut sebagai karya bersama, karena kita nggak tahu siapa pengarangnya, seperti itu. Selanjutnya dia menggunakan bahasa yang Melayu kuno. Selanjutnya ada dia bersifat khayalan. Contohnya tuh kayak makhluk hidup yang bisa berubah wujud. Nah, seperti itu. Terus dia itu terikat banyak aturan yang pasti kita sudah mengetahui beberapa aturan pada saat sebuah karya sastra digunakan. Nah, sastra Melayu termasuk sastra yang menggunakan aturan yang ketat dalam proses pembuatannya, seperti itu. Nah teman-teman, selanjutnya ada contoh dari sastra Melayu. Seperti yang kita ketahui bersama, banyak sekali karya sastra yang sudah kita kenal, mulai dari dikenalkannya tentang sejarah kepada kita. Yang pertama pasti kalian sudah pernah mendengar yang namanya gurindam. Kalian pernah mendengar yang namanya hikayat. Selanjutnya ada pantun. Pantun tuh pasti kalian sering menggunakannya. Kadang juga ada beberapa tradisi dari beberapa suku dan budaya yang dimana pantun itu diwajibkan atau memang hal yang biasa dibawakan dalam sebuah tradisi. Oke teman-teman, selanjutnya ada nih pengaruh yang dibawakan oleh kolonialisme terhadap sastra Melayu, yang dimana hadirnya kolonialisme membawa pengaruh yang sangat besar, apalagi pada saat bangsa Eropa dan Inggris mulai masuk dan mempengaruhi sastra Melayu, yang dimana sastra yang awalnya terlihat sangat tradisional berubah menjadi sastra yang modern, yang dimana kolonialisme menjadikan sastra yang tradisional menjadi modern dalam bentuk isi, tema, serta perkembangan bentuk dan genre yang dibuat. Ada gaya penulisan, ada lahirnya sastra perlawanan dan rasa nasionalisme, serta adanya beberapa hal lainnya yang menjadikan sastra yang tradisional menjadi modern. Yang paling menonjol adalah gaya penulisan, yang dimana gaya penulisan merubah dari sastra yang dulunya dikenal dengan sebutan sastra yang menggunakan bahasa kuno menjadi bahasa yang modern. Penulisan juga berpengaruh dalam bentuk sastra ini. Sedangkan modernisasi yang dilakukan oleh kolonialisme ini merubah tema, isi, bentuk, dan serta hal-hal lainnya dalam sastra ini. Nah teman-teman, aku rasa ini adalah penjelasan yang terakhir. Jadi di sini aku akan menjelaskan tentang peran bangsa Melayu terhadap identitas budaya dan resistensi terhadap penjajahan kolonial. Pada saat itu, di fase ini, bangsa Melayu sudah mulai menegaskan tentang identitas dari suku dan bangsa mereka, yang dimana bangsa Melayu sudah mulai melestarikan hal-hal apa saja yang menjadi ikonik dalam budaya mereka, yang dimana mereka sudah mulai melestarikan sesuatu yang memang sudah banyak dan sudah dikenal oleh orang-orang terhadap suku mereka, yang dimana bangsa Melayu sudah mulai melestarikan dan memperkenalkan budayanya terhadap budaya lain, yang dimana modern tarian, tradisi, makanan, serta pakaian adat yang mereka miliki, karena mereka memiliki warisan yang amat banyak terhadap budaya mereka. Mereka ingin
membuat generasi muda untuk bisa kenal dan bisa mempelajari budaya mereka. Maka dari itu mereka membentuk identitas budaya mereka agar dapat tetap bisa diwariskan kepada generasi muda dan sebagai bentuk penghormatan kepada generasi yang sebelumnya. Saya rasa penjelasan saya sudah cukup sampai sini. Semoga hal yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih.